Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Irma Siti Malia dengan nomor pokok mahasiswa 240621211110. Saya berada di kelas PAIB semester 2. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang metode ilmu pendidikan Islam untuk memenuhi tugas ilmu pendidikan Islam dengan dosen pengampau yaitu Ibu Hajah Hilda Anisyifa MAG. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian metode pendidikan Islam. Pengertian metode pendidikan Islam. Metode berasal dari dua kata yaitu meta yang artinya melalui dan hodos yang artinya jalan atau cara, ataupun dapat diartikan sebagai cara yang digunakan oleh seorang guru pendidikan agama Islam dan proses pembelajarannya untuk mencapai tujuannya. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, para ahli memberikan definisi yang beragam tentang metode. Seperti Winarno Surahmat mendefinisikan bahwa metode adalah cara yang di dalam tugasnya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua, menurut Abu Ahmadi mendefinisikan bahwa metode adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru atau instruktur. Dan yang selanjutnya adalah macam-macam metode pembelajaran PAI. Ada banyak macam-macam metode pembelajaran, tetapi yang saya jelaskan di sini hanya ada 8 poin saja. Yang pertama adalah metode khutbah atau qaul ceramah. Dan yang kedua, metode hiwar atau percakapan. Ketiga, metode musyawarah atau diskusi. Keempat, metode tanya jawab. Dan yang kelima, metode keteladanan. Keenam, metode tafakur, tazakur atau pemecahan masalah. Yang ketujuh, metode kisah atau cerita. Dan yang terakhir 8 yaitu metode pengambilan hikmah. Penjelasan yang pertama yaitu metode ceramah adalah metode suatu cara penyampaian bahasa secara lisan oleh seorang guru di muka kelas. Contohnya seperti seorang murid-murid di sini sebagai penerima pesan, mendengarkan, memperhatikan dan mencatat keterangan-keterangan guru yang disampaikan. Dan yang kedua, metode hiwar atau percakapan. Metode ini adalah percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih dengan mempermasalahkan sebagai suatu topik. Dan yang ketiga adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua individu atau lebih, berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan, saling tukar informasi, saling mempertahankan pendapat dan memecahkan sebuah masalah tertentu. Misalnya, di dalam diskusi, guru mengusahakan agar semua siswa mendapatkan giliran untuk berbicara. Dan yang keempat adalah metode tanya jawab, yaitu penyampaian pembelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab atau menyajikan pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab. Dan yang kelima adalah metode keteladanan. Metode keteladanan yang dapat dijadikan sebagai alat pendidikan Islam yaitu keteladanan yang baik sesuai dengan pengertian uswah dalam ayat Al-Quran. Dan yang keenam, metode tafakur, tazakur atau pemecahan masalah. Metode ini memiliki suatu cara penyajian pelanggaran dengan cara peserta didik di hadapannya pada suatu masalah yang harus dipecahkan. Ketujuh yaitu metode kisah dan cerita. Metode ini menjelaskan tentang bagaimana seorang guru menceritakan sebuah cerita yang dapat membuat peserta didik menjadi terinspirasi. Semisal kisah-kisah Rasul, Nabi, sahabat yang berhubungan dengan kehidupan anak. Dan yang terakhir ke-8 adalah metode pengembalian hikmah. Metode ini, orang yang paling cerdas adalah yang pandai mengambil hikmah. Hal ini masuk akal karena orang yang mampu belajar dari kesalahannya dan mengambil hikmah dari kejadian buruk tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.
Dalam materi yang saya sampaikan dapat disimpulkan dengan metode pengajaran, yaitu suatu cara penyampaian bahan pelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsinya adalah menentukan berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar dan merupakan bagian yang integral dalam suatu sistem pengajaran. Secara garis besar, metode pengajar dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian, yaitu metode pengajar konvensional dan metode pengajar intervensional. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.